Alvan baru saja sampai di tempat tujuannya, sebuah tempat baru yang tak pernah dia duga akan dikunjunginya. Dibanding tempatnya semula, tempat itu sedikit lebih sepi dan jarang. Bioskop belum ada, gedung komersial macam mall belum ada, beberapa sisi jalan masih bergelombang dan kasar. Tempat paling kekinian yang ada hanya beberapa minimarket saja. Itu pun jaraknya sangat berjauhan. Wajar saja jika tempat itu kekurangan tenaga medis, dikarenakan kebanyakan masyarakatnya masih memilih berprofesi sebagai pengolah alam, bertani, berkebun, sampai melaut. Belum banyak yang tertarik menggeluti bidang medis, pendidikan, hiburan, atau sejenisnya. Alvan merebahkan badannya di sebuah kursi panjang. Perjalanan yang sudah ditempuhnya lumayan memakan waktu, hampir 3 jam. Sebelum berbenah, dia ingin melemaskan dahulu otot-otot tubuhnya lalu membersihkan badan, sampai akhirnya nanti membereskan tempat tinggal barunya, sebuah rumah kontrakan. Alvan memandang kosong ke langit-langit, teringat anggrek. Ada sedikit rasa bersalah karena dirinya tidak memberitahu gadis yang disukainya perihal kepindahannya itu. Tetapi bersamaan dengan itu pula, dia sudah merasa mengambil pilihan yang tepat. Alvan membuka kunci layar gadgetnya, berharap anggrek mengiriminya pesan. Benar saja, satu pesan dari anggrek belum dibaca. "Mas, boleh aku tahu seperti apa rasanya punya bapak?" Alvan termangu beberapa saat, bangkit dari rebahannya. Anggrek menanyakan hal yang tidak biasa. Memang, selama ini Alvan melihat anggrek seperti memiliki sisi kesepian dalam dirinya. Mungkin sisi kosong itu adalah ketiadaan sosok ayah. Alvan kembali menatap langit-langit, mencoba mempersiapkan kata-kata yang pantas dan cocok untuk anggrek. Dia ingin jawabannya mampu mengisi sisi kosong anggrek itu, dan dia ingin anggrek mendapatkan sesuatu yang memuaskan dari jawabannya. "Nanti aku ceritakan ya," balasnya singkat. Alvan menghela nafas panjang. Dirinya belum berani mengutarakan perasaannya pada gadis yang disukainya itu. Dia merasa belum menemukan saat yang tepat, apalagi di kondisinya sekarang. Alvan hanya berharap saat itu akan datang, saat dimana dirinya bisa mengungkapkan perasaan sekaligus harapannya pada anggrek, wanita yang dicintainya. Anggrek kini memiliki teman lain selain Alvan, Mawar. Anak kecil yang dulu pernah ditolongnya sering menghubungi, meminta video call. Dengan senang hati, anggrek meladeni celotehan-celotehan menggemaskan Mawar. Lagi pula, anggrek memiliki banyak waktu senggang, entah itu sambil menjaga warung atau malam-malam saat ia beristirahat di kamarnya. Kepada anggrek, Mawar sering bercerita banyak hal tentang dirinya, teman-temannya, cita-citanya. Kadang juga anak lucu itu bercerita tentang kucing belang milik tetangga dan lukisan gunung di ruang tamu rumahnya. "Pokoknya Mawar mau punya istana di puncak gunung punya ayah, Kak. Gunung yang di lukisan itu loh." Dengan bawelnya Mawar bercerita, dan anggrek menyeringai gemas pada anak kecil itu. "Iya, Mawarnya harus rajin belajarnya ya, biar bisa bikin istana yang gede banget. Nanti kakak main deh ke istana Mawar, boleh ya? Nanti Kak Anggrek bawain boneka yang bagus buat Mawar." Hihi. Mawar mengangguk, lalu keduanya tertawa riang. Sedang asiknya berbincang, Mawar teralihkan ke gambar yang terpajang di dinding kamar anggrek, tepat di belakang anggrek. "Kak Anggrek, kok punya foto Om Firman? Kakak kenal sama Om ya?" "Hah? Om Firman? Siapa?" Anggrek mengerut dahi sambil mengangkat bibir tengahnya. Baru sekali ia mendengar nama Firman. Imajinasi macam apa lagi yang berputar di otak Mawar kali ini? Begitu di benaknya. "Itu loh yang di belakang kakak. Om Firman itu teman kerjanya ayah. Kalau nggak percaya, tanya aja sama ayah." Ayah mana ya?" Mawar lalu menghambur mencari ayahnya. Lagi-lagi ia tak peduli ekspresi anggrek yang membeku kaget demi mendengar celotehan polosnya. Anggrek terpaku di tempat, matanya pelan-pelan beralih ke foto yang dipajang di belakangnya. Foto yang mungkin dibahas Mawar tentang Om Firmannya. Foto pernikahan ibunya. Ayah, Mawar mau lihat foto ayah yang sama Om Firman yang waktu di pantai." Terdengar suara Mawar bising memenuhi lubang speaker smartphone anggrek. Video call-nya belum berakhir. Terdengar pula suara ayah Mawar yang menanyakan buat apa Mawar meminta foto itu. Anggrek masih menunggu tegang. Degup jantungnya benar-benar tak karuan. Benarkah keluarga Mawar mengetahui sesuatu perihal ayahnya?
Mawar kembali ke kamarnya dengan menenteng sebuah foto hasil cetak, lalu menunjukkannya pada Anggrek. Anggrek membisu, tatapannya membulat. Pria yang bersama ayah Mawar mirip sekali dengan gambar ayahnya. Benarkah Om Firman milik Mawar adalah ayah Anggrek? Tapi, bukankah ayah Anggrek telah meninggal? Itu yang diceritakan ibunya. Anggrek benar-benar dibuat kacau oleh kecamuk hatinya sendiri. Di satu sisi, ia percaya pada apa yang disampaikan ibunya. Selama ini, tak pernah sekalipun Anggrek dibohongi. Akan tetapi, di sisi lain, hatinya juga yakin jika orang yang dianggapnya ayah dengan Om Firman milik Mawar adalah orang yang sama. Anggrek tidak mungkin diam saja dan menunggu. Dia harus mencari kepastian sendiri tentang sosok Om Firman itu. Mawar sayang, kakak mau bicara sama ayah Mawar boleh nggak? Pinta Anggrek serius. Nada ucapnya tak lagi mendayu seperti layaknya bicara dengan anak kecil. Mawar mengangguk. Ia menyerahkan perangkat tablet yang dipakainya berbincang video call pada ayahnya. Kepada ayah Mawar, Anggrek banyak menanyakan perihal pria yang bernama Firman itu. Dan dari apa yang disampaikan ayah Mawar padanya, makin jelaslah sosok pria itu. Namanya Firman, pernah menjadi mitra bisnisnya selama beberapa lama. Tetapi itu pun sudah lama sekali. Sekarang entah di mana dia berada. Meski demikian, Anggrek belum memiliki petunjuk apakah lelaki bernama Firman itu adalah ayahnya atau bukan. Anggrek meminta izin mengakhiri percakapan. Ia tak peduli Mawar merajuk masih ingin berbincang. Anggrek beralasan sudah waktunya Mawar tidur. Bukankah besok harus berangkat sekolah pagi? Bujuk Anggrek. Dibenarkan ayah Mawar. Selesai percakapan daring lewat video dengan Mawar dan ayahnya, Anggrek beranjak dari tempat tidur. Ia ingin memastikan satu pertanyaan pada ibunya. Ibunya tengah membaca kitab suci Al-Quran, dan lantunannya terhenti ketika Anggrek mengetuk pintu dan meminta izin masuk. Ada apa, Neng? Tanya ibunya perlahan, penasaran. Apa yang mengganggu anaknya? Dari tatapannya, dari gelagatnya, seorang ibu pasti paham bahwa anaknya sedang memiliki ganjalan. Maaf Bu, Anggrek mengganggu. Ibunya lantas menangkupkan Al-Quran yang tadi dibacanya, menutupnya, lantas meminta anaknya mendekat. Dibelainya kepala anak gadis semata wayangnya itu. Ada apa? Anggrek tampak ragu-ragu. Ia khawatir pertanyaan yang ingin diajukannya malah menjadi beban untuk ibunya. Bibirnya masih rapat terkatup, mulutnya belum berani membuka suara, dan dengan sabar, ibunya menunggu apa yang hendak disampaikan gadisnya itu. Ia tak mau memaksa dan mendesak. Biarlah Anggrek bercerita jika dirinya sudah siap. Anggrek boleh tahu nama bapak? Ibunya terhenyak. Rupanya Anggrek masih terpikirkan soal ayahnya. Ibunya kembali menelan ludah, menghindarkan pandangan dari Anggrek. Kini giliran ibunya yang ragu-ragu menjawab, seperti ada banyak hal yang dipertimbangkan. Melihat ibunya yang terlihat ragu, Anggrek menundukkan pandangan pada lantai di samping tempat tidur ibunya. Benaknya menerka, mungkin ada masa lalu di antara kedua orang tuanya yang membuat ibunya berat untuk bercerita. Anggrek mengembuskan nafas pelan. Ia kecewa, satu jawaban yang ia harapkan tak didapatkannya. Ya sudah Bu, ibu pasti lelah sekali. Anggrek malah gangguin. Selamat istirahat ya Bu. Anggrek mengecup lengan ibunya yang masih bungkam. Tak seharusnya ia membebani ibunya dengan apapun. Anggrek berdiri dengan sesungging senyum di wajahnya. Bersiap keluar kamar, ia pun harusnya sudah terlelap. Firman. Belum juga Anggrek menyentuh gagang pintu, ibunya akhirnya menjawab pertanyaan Anggrek. Namanya Firman, Neng.